Oke, selamat datang di Sanrasan Original bersama saya Wawan Kotaru. Nyokreon. Dan sekarang kita bakal ngomongin tentang Winson akhirnya terciduk everybody. Gimana pendapatmu? Ini kan kemarin rame-rame Winson versus El Rumi. Karena ya sensasional lagi. Karena kalau tanpa prestasi pasti sensasi yang bisa menaikkan exposure. Jadinya memakai Eh, seragam Sebenarnya seragam ini ya. Bentar, saya sebutin dulu. Ini kata kunci nih, yo. Seragam pemuda Pancasila akhirnya terciduk. Gimana gimana gimana? ya aku takut salah ya ngomong. Nggak. Tapi Ya, yang salah Winston bukan kita. Kenapa oh iya, takut salah? Iya. enggak. Maksudnya takut blunder, takut blunder. Soalnya memang kan mau nggak mau kemarin kan masalahnya itu kan gimmick ya. Gimik ya. Iya, gimmick. Terus si Winston juga pas saat press conference kemarin tuh kan dia pakai baju pemuda Pancasila ya, yang sebenarnya Ya. mungkin kalau seandainya si Winston itu Eee, terdaftar jadi anggota nggak masalah mungkin ya. Lebih bermasalah lagi bro. Nggak tahu Karena juga mengacungkan jari tengah juga ke El Rumi. tapi tapi kan permasalahannya ini memakai baju tanpa izin kan maksudnya kan? Iya, enggak. Cuman kalau kamu bilang tadi kalau jadi anggotanya mungkin tidak bermasalah. Ya Apaan dia pakai seragam pemuda Pancasila bro, Pancasila, iya, lambang negara, terus dia mengacungkan jari tengah di depan El Rumi. iya iya paham. Iya. Cuma kan beberapa nggak gini loh, mungkin oknum ya, kamu nggak tahu apa beberapa, apa namanya, berita-berita atau sebenarnya di internet juga banyak pemuda Pancasila dijadiin meme gitu loh. Hmm, Tahu ya? Kamu nggak tahu kan? nggak tahu. Saya nggak ngikutin gitu-gitu soalnya. Makanya. Jadi pemuda Pancasila itu sebenarnya jadi, olok-olokan. Oh, karena memang ada oknum yang Oknum ya, kita ngomongin oknum ya. kita ngomongin oknum anggota dari pemuda Pancasila itu yang mungkin, apa ya, mungkin sikapnya dibilang Kurang bagus, kurang baik ya. baik kayak gitu. Jadi bahan olok-olokan, jadi bahan meme di sosial media, khususnya ya di circle-circle tongkrongan sebenarnya gitu. Ya. Dan akhirnya ya namanya si Winston juga kan mungkin dia pakai, gitu kan karena memang, apa sih, Berani make itu karena mungkin sudah ini ya, mungkin dikira kayaknya nggak berani mereka iya ini menegur. lah Mungkin seperti itu. lah. Tapi dari beberapa ini kan nggak tahu ya kalau kalau itu hanya aku juga nggak tahu si Winston itu pakai yang asli atau yang memang desainnya. Karena ada artis luar negeri kalau nggak salah, coba dicari nanti ya. Artis luar negeri yang entah itu editan atau apa ya, tapi yang pasti itu kayak kayak, motifnya kayak seragamnya itu, Kayaknya sih pemuda. kayaknya sih enggak. Kayaknya asli. Karena dari desainnya, dari warna, kita ngomongin warna desain ya. Bentar bentar, tapi kalau si Winston itu kan bukan anggota Pemuda Pancasila, dari mana itu apa, Loh, baju? berarti Anda belum nonton. Saya barusan kita bikin video ini gara-gara saya habis nonton video Legend. Oh ya mungkin aku salah satu netizen yang nonton separuh ya mungkin. Tadi kan saya share. Iya 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 iya. Cuma Anda nggak nonton mungkin ya. Itu kan Aku didampingi belum sempet. didampingi dua orang. Mhm. Itu salah satu anggota Pemuda Pancasila atau pimpinan atau apa saya juga nggak tahu. Dua orang itu Oke. kan di kanan kiri. Ya ya Yang ya. serem-serem itu di kanan kiri. Nah, disuruh Winston suruh menghapus semuanya. Oke, aman katanya. Bahasanya gitu, bahasa Winston kan gitu. Oke, siap, maaf kan gitu Oke. biasa. Tapi dia oke aman katanya gitu. Terus ditanya lagi sama si eh pe- Yang kedua anggot itu ya, iya dua anggota. orang ini ditanya lagi. Kamu dapat dari mana seragam itu? Beli di marketplace. Jangan sebutin merek marketplace-nya. Beli di marketplace. Tuh kan? Iya, makanya. Emang ada, coba dicek di marketplace. Mungkin ada yang kayak gitu. Coba dicek. Mana HP-ku? Iya 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 iya. Tak cari. Ada Mana ya? ada banyak. Dan dari tone warnanya emang
emang seragamnya pemuda Pancasila. Nah, kayak gini loh, juga ya repot ya dibilang si Win karena gini loh, pernah kan kayak, apa namanya, baju-baju istilahnya baju-baju apa ya, baju-baju itu loh, plesetan plesetan, tahu kan? Baju-baju Heeh. kan nih, kayak baju merek Tracer, terusannya apa tuh, Oh, kayak gitu-gitu loh, kayak gitu-gitu. Nggak tahu kalau itu kalau kan baju-baju brand. Nah, eee, ini bukan baju brand, Bro. Ini baju organisasi. Yang dipermasalahkan ini membawa nama organisasi. bisa Dan dijual di marketplace ya? ada nggak? Ada Iya, makanya si Vincent itu beli di marketplace. Dia bilang sendiri. Ada nggak? ada nih kelihatannya, noh. Iya, iya, iya. Oke lah. Jadi kayak gitu. Bagaimana menurut kamu pendapatnya? Jadi, kamu tahu kan outfit-nya si Winston pas dia press conference? Ya, pakai baju Atasnya oh, atasnya itu kan pakai Pemuda Pancasila, ya bawahnya boxer. boxer, kaos kakinya itu pakai kaos kaki Pramuka malah. Yang lambang gitu loh, kelapa, Lambang tunas kelapa ya. apa, tahu kan? Tahu Tapi kan kan? kalau kaos kaki nggak seberapa terekspos di kamera. Yang Iya, terlihat jelas itu adalah bajunya. tapi sebenarnya kalau menurutku ya, Ya, gimana menurutmu? pemuda pe mungkin karena sikap ya, sikap, dia itu mengacungkan jari tengah gitu ya. Mungkin sikapnya karena sikapnya ya. Kalau misalkan dia itu dipakai outfit kalau menurutku ya, kalau dipakai ya biasa kayak kayak lagi nongkrong terus tiba-tiba dia pakai, keren kan gitu loh. Kalau menurutku ya, Ya nggak apa-apa kalau cuman kayak gitu. kayak gitu ya Ya maksudnya. mungkin persepsi orang hanya akan berpikir, ah ini adalah seorang pemuda Pancasila. Udah selesai di situ kan? Iya, tapi kan tahu kan anak-anak sekarang yang apa, gaul-gaul apa, edgy-edgy gitu loh. Maksudnya Mm-mm. pengen beda gitu loh dari tongkrongannya gitu. Wah, weh keren tuh outfit-nya pakai ini kan gitu loh. Sebenarnya kalau menurutku itu lebih gini loh, kan pemuda Pancasila itu mungkin image-nya di anak-anak muda tuh jadi ejekan-ejekan gitu loh. Pada saat si Winston itu pakai, seragam pemuda Pancasila, jadi kesannya itu, "Oh keren," gitu loh, pemuda Pancasila itu ternyata keren gitu loh. Itu kan menurutmu. Tapi Iya, menurut teman-teman pemuda Pancasila kan nggak kayak gitu dan mereka punya iya sih, hak cipta gitu istilahnya, punya lisensi mereka. iya Jadi terus jadi image iya, image jadi setidaknya kan image-nya pemuda Pancasila keren gitu loh. Soalnya kan yang make influencer, si Winston, dan si Winston itu masanya ya anak-anak gaul gitu loh. ya kalau kalau pemuda Pancasila itu adalah brand terus jualan baju itu boleh, Bro. Tapi Ini gini, bentar i, bentar i, gini, ini bukan masalah ini bukan kita berbicara ini menurut aku ya. iya iya coba. Bukan berbicara soal, oh secara otomatis dipakai influencer maka pemuda Pancasila exposure-nya bakal naik. Iya Bukan dong. gitu. Pemuda Pancasila itu kan visi misinya bukan mencari traffic, Bro. Dia bukan berjualan, bukan kayak gitu, tapi mereka memang nggak tahu mereka adalah punya visi misi sendiri. Namanya organisasi kayak gitu kan memperjuangkan Oke, sesuatu dalam tanda kutip. seandainya gini, seandainya gini, si Winston tiba-tiba pakai baju PDI, Ya pasti ya nggak tahu ya terserah PDI-nya kan gitu. makanya Terserah kan partainya. kan image-nya akhirnya, "Oh ya keren PDI itu anak muda," gitu loh. Mhm. Tiba-tiba seperti itu. Maksudnya kan dari image yang mungkin Itu kan pemuda menurut kamu, belum tentu juga, iya itu one more belum time. tentu juga. Jadi ya karena sensitif hal-hal kayak gitu menurut saya sih kayak gitu. Sensitif sensitif, Sensitif iya. karena berbau soal image dan organisasi ini bukan organisasi yang organisasi entertain tapi organisasi yang sensitif banget berbau perjuangan di apa ya istilahnya ya organisasi serius gitu bro, Heeh, oke. apalagi isu-isu sensitif seperti ini
dan dipakai Hmm. dengan sengaja oleh Winston, dan dengan image Winston seorang konten kreator yang penuh dengan sensasional, akhirnya ya wajar lah kalau misalnya dari pihak pemuda Pancasilanya sendiri agak protes. Oke. Agak Jadi udah sebenarnya kan udah tahu kan pemuda Pancasila udah katanya ada memes. iya Nah, ada yang jadi candaan, heeh. udah jadi candaan. Udah kondisinya udah sesensitif ini kan. Itu kan oknum. Mmm, Nah, saya yakin pemuda Pancasilanya visi misinya bagus. Kalau organisasi visi misinya kurang bagus, ya pasti nggak bakal nggak dapat izin kan. oke, heeh. Nah, kalau misalnya ada memes terus jadi bahan ejekan, jadi bahan guyonan tongkrongan, itu kan sekali lagi ulah oknum. Nah, Oke. setelah dipakai oleh Winston dengan image Winston yang seperti itu, tidak punya karya, kemudian hanya sensasi, tiba-tiba main tinju, terkenal gara-gara karena temannya Reza Arab Octavian dan influencer yang lain. Dia kan awal mula dia muncul di internet itu kan gara-gara sering muncul di On apa, di dia re, kan iya, heeh. di Arab kan, di Reza Arab Octavian kan. Habis itu Terus kan si terus Niko dia tuh kan punya punya channel sama Niko kan iya dulunya. apa namanya? Eee, Coconut Ivory Ivory apa sih? Boys Kok apa? Coconut Ivory Coconut Boys. iya, Coconut Ivory Boys apa gitu Iya, ya, heeh. alias bahasa Indonesianya Remaja Taman Gading. Heeh. Kelapa Gading, Taman Gading. Kelapa Gading kan sebenarnya kayak gitu. Dan akhirnya dia terkenal. Dia bikin YouTube dan akhirnya terkenal, dan tidak naik-naik dia bikin Tapi kan ah, karya dong, hah? tapi kan karya itu. Tapi Dia ngomongnya mimik mimik Anda ngomong karya sambil ketawa Anda. enggak, dia kan punya channel YouTube. Dia Anda dia Anda sebagai kayak pengkarya, saya tidak yakin ngomong seperti itu. enggak kan kita sama-sama konten kreator nih. Bagaimana Channel karya itu channel YouTube itu bukan konten di YouTube, bukan semuanya karya, Bro. Beda konten sama karya. Anda kan sudah sering kita bahas. Kenapa enggak, Anda tapi kenapa Anda mancing-mancing seperti ini, Bro? enggak, tapi kan di channel yang bareng Niko itu kan menurutku karya, dia itu challenge, dia itu bikin kegilaan kayak gitu kan. Coba sebutkan jenis karya apa challenge itu. Kalau konten iya. Challenge itu ibaratkan lomba 17-an. Apakah lomba 17-an itu ada apakah sebuah karya? Everybody? Ya, tapi enggak balik lagi ke situ ya. Enggak kita bahas udah nggak bisa bahas karya ya. Iya. Ya, kita nggak usah bahas karya. Tapi gini loh, yang anehnya lagi kayak aku barusan kan nyari baju polisi itu ada loh di marketplace. Ya ada, itu kebutuhan untuk karnaval mungkin. Kenapa? Kebutuhan untuk karnaval. Ya nggak tahu. Maksudnya kan Ya ada emang kayak gitu. Bisa juga untuk karnaval, bisa juga untuk pembuatan film ya kan? ya itu. Tapi kan Bisa gimana ya? bisa untuk pembuatan iklan, bisa jadi. Sebenarnya kan maksudnya gini loh, yang memang bener-bener ya repot juga ya. Nah, yang jadi permasalahan itu bukan kenapa ada di marketplace, bukan itu, Bro. Enggak, Semuanya ada, Bro. misalkan baju kan kalau seandainya gini, Gimana gimana tadi? kalau seandainya gini loh, kita balik ke Winston yang beli di marketplace kan ya. Iya. Mungkin nanti bakalan ada kasus-kasus Winston-Winston yang lain yang mungkin, eee, anak-anak lain beli di marketplace dan mungkin kasusnya sama kayak Winston juga nantinya. Emang ada yang berani setelah lihat Vincent klarifikasi? Ya nggak tahu, loh Ya kan dari enggak lah. ya nggak tahu Ya udah nggak gini tahu, aja, gini aja. Ini kan kamu ngomong apa bilang bahwasanya ini bakal jadi tren setelah terciduk kan Vincent. mhm Sekarang saya balikkan ke Anda wahai New Crayon. mhm. Kira-kira setelah ini kan jadi tren, berani nggak Anda beli? Beda enggak, gini, beda be be beda beda selera outfit ya.
beda selera Wow. selera outfit, Kita gitu loh. bukan ngomongin selera, ngomongin exposure. Ketika Anda pakai baju itu, beli, terus dipakai di channel ini, naik traffic kita, Bro. Berani nggak antum? Enggak, enggak, gini loh, gini. Anda nggak usah beli, nggak usah pakai duit, saya yang beliin. Berani nggak antum? Enggak, gini. Gini, di channel, Eee, jangan di channel ini, karena ada saya. Di channel Anda sendiri, saya belikan bajunya. Terus Anda pakai, terus saya ajarin judulnya. Setelah Vincent terciduk nyokreon pakai baju Pancasila. Habis itu thumbnailnya di foto yang bagus dan kamu pakai baju pemuda Pancasila. Berani nggak Anda? Terus mengacungkan jari tengah. Berani nggak Anda? mungkin karena yang dipermasalahkan sih sikap sih, Iya sikap. makanya Iya, attitude. iya, iya, iya. Kalau Ka- seandainya misalkan si Vincent pakai seragam, kalau menurutku ya, hmm, mungkin kalau si Vincent itu pakai seragam, pemuda Pancasila tapi sikapnya yang, apa ya, baik gitu, mungkin baik. nggak jadi masalah menurutku. Emang image itu menentukan sebuah persepsi, brother. Iya nggak tahu, iya bener. Makanya kalau kalau seandainya kamu mau beliin aku pakai pakai baju pemuda Pancasila terus bikin Loh, konten, iya, mungkin maksudnya aku nggak konten upgrade. kontennya jangan cuman diam 2 jam nggak apa-apain pakai baju pemuda Pancasila. Enggak gitu, maksud saya ditambahin dengan gimmick-gimmick kamu membela Winston dan membela Winston gitu. Iya gitu. Berani nggak Anda? Enggak, iya bukan nggak berani atau nggak berani ya, tapi Apakah mental Anda sepedas kata-kata Anda, wahai ini everybody? ini ini bukan masalah mental ya, tapi masalah mungkin kalau kalau aku sih udah, wah udah etika gitu, nggak mau cari masalah Ya sebenarnya kan gitu. alasan Anda kayak gitu kan. Enggak, bukan nggak berani gitu loh. Bukan nggak berani dalam artian aku pakai baju Pancasila ya, tapi Ya, aku mu- sikap gitu. iya, itu kan alibi Anda supaya melindungi diri Anda. Kalau Vincent Oh, sih udah sukses, bermasalah sih ya udah merasakan sukses. Anda belum sukses, bermasalah kan kurang asyik hidup Anda. gini tuh. Vincent bermasalah, duitnya banyak kan bisa diatasi juga, ya kan? Nah kalau kita, Tapi aku tapi, gini loh, ada beberapa, apa, yang tahu si Nope kan? ya, kenapa jadi ngomongin Nope ya? Enggak, ini gantian, Mas, ini kan masalah tentang baju ya kan, baju ya. Nope itu pernah pakai baju pada saat stand up comedy, dia tuh pakai baju itu loh, kepala desanya yang calon kepala desanya pas di desanya itu loh. Iya, Yang maksudnya kan, apa ya, jadi tren tersendiri gitu loh, pakai baju-baju yang nyeleneh gitu, intinya kan baju nyeleneh gitu loh. memang setelah Nope pakai baju Nggak kepala ada desa, masalah sih, bukan nggak ada masalah. Apakah jadi ngetren baju kepala desa, nongkrong enggak di sih, kafe gitu? enggak. Tapi kan lihat kalau sama teman-teman, wah keren gitu loh, beda dari yang lain kan, intinya kan sekarang anak-anak sekarang tuh pengennya kan beda gitu loh. Anak-anak mana? Nggak tahu anaknya siapa gitu. Enggak, tapi Asumsi aku dulu aja anak-anak mana dulu di. enggak, tapi aku Ini dulu tuh anak-anak banyak loh yang nonton ini di seluruh dunia loh. Anak-anak mana nih? Nanti kita yang kena protes juga ini. enggak Anak-anak Jaksel, enggak, tapi kalau anak-anak Jember Jemsel atau Jumsel ya, anak-anak mana nih? Jember Utara ya. Enggak, tapi aku pernah dulu tuh pakai pakai apa, kayak bukan baju, celana tapi. Celana yang aku bikin dari spanduk. Hmm? Serius. Panduk partai. Enggak, bukan spanduk partai tapi spanduk Jisamsu, Rinso gitu-gitu. Oh iya, terus Jadi celana, terus aku pakai buat keluar gitu, pakai terus nongkrong buat akhirnya ngetren. pada saat itu gitu loh. Akhirnya Ini banyak teman-teman enggak tongkronganmu ngikutin. anak iya kalau se-circle gitu loh. Kok sih aneh gitu loh, kayak gitu. Tapi
kita sekarang ini nggak ngomongin fashionnya bro, ngomongin tentang Vincent kata kuncinya bro. Iya, Nah, iya bener. Kan ini kan masalah fashion yang mungkin dipakai si Vincent itu apa ya? bisa jadi, Vincent menolong para konten kreator di marketplace, kon fashion kreator di marketplace. Fashion creator mungkin ya. Nah itu kan balik lagi. Soalnya ada beberapa artis luar negeri yang kayaknya sih aku entah itu editan ya, entah itu editan atau apa ya. Tapi motifnya kayak itu pemuda Pancasila sih. Ntar sih. Aku ntar cari deh. Bisa tempelin gambarnya. Ada tuh kata kuncinya. Itu. Nah, kalau dilihat dari masalah balik lagi ke masalah si Vincent, mungkin masalahnya ke etika aja sih Vincent. Nggak masalah kalau menurutku dia pakai pakai baju apa pemuda Pancasila cuma nggak etikanya nggak gitu loh. Pada saat dia pakai baju pemuda Pancasila. Kata pepatah Jawa mengatakan, Aji ni rogo saka busono. Aji Niroko Soko Busono. Jadi Betul. buat yang nggak ngerti bahasa Jawa, ajining rogo saka busono itu adalah harga diri seseorang dari Outfitnya pakaian, dari bagian ya. dari pakaiannya. Jadi pakaian kita ini menunjukkan harga diri. Oke. Dan ini saya tambahin juga sebenarnya di tempat mana dulu. Misalnya ketika Winston itu image dengan kayak gitu, terus dia pakai baju pemuda Pancasila di tempat yang tepat, mungkin harga dirinya bakal naik, tidak ada yang protes. Nah, permasalahannya ini Winston memakai baju itu dengan sengaja, dan kita tahu lah sebagai orang entertain, kita tahu itu adalah sebuah gimmick. Kita memahami Hmm. karena kita orang entertain. Nah, bagaimana persepsi masyarakat via awam masyarakat kan, Terutama anggotanya ya. itu kan jadi persepsi yang berbeda. Saya juga kaget itu kemarin lah kenapa dia pakai baju pemuda Pancasila ya. Lihat itu pada saat lihat si Vincent pakai itu ya yang press conference itu ya sebelum ada kasus ini, lucu gitu loh. Makanya ini kayaknya bakal bermasalah deh gitu. Saya kemarin mikirnya kayak gitu. Ini kayak nggak mungkin kalau pemuda Pancasilanya cuma diem. Oke. Kecuali ada Mmm. kontrak Vincent di endorse, lain lagi ceritanya. Iya iya. Oke oke. Nah, kalau misalnya tidak diprotes, kemungkinan ini ada kerjasama untuk mempromosikan, saya juga nggak tahu ya. Heeh. Nah, Tapi kemungkinan kayak gitu. Tapi ternyata bentar kenapa? bentar. Tapi kenapa ternyata diprotes? Nah, kan bermasalah beneran ternyata. Baru Heeh. sehari diupload video beritanya. Tapi kalau ini masih masih abu-abu ya tiba-tiba gini loh, kalau punya kepikiran nggak kamu? Karena ini gimik-gimik dan gimik, gimik ditutup gimik, gimana? Ya nggak tahu. Cukup di hati saya. Saya menjawab di hati saja. Iya nggak tahu ya. Dan Anda tahu sebenarnya jawaban saya. Iya, tiba-tiba, apa, gimiknya si Vincent ketangkap juga gitu loh, biar tambah boom. Ya nggak tahu lah itu Tahu? drama Iya, drama orang-orang di ibu kota lah bro. Kita sebagai orang daerah kayaknya cukup sebagai penonton saja. tenang aja kan gitu kan. Tapi kan sebagai orang entertain kan paham seperti itulah kita ya. Ya balik lagi lah kita paham lah ya kalau di dunia media sosial, di dunia entertain terutama pasti kalau pengen naik, exposure-nya pengen naik ya kita harus punya prestasi. Kalau nggak punya prestasi ya nggak mampu di bidang prestasi ya sensasi. Sesimpel Ya itu kan. sensasi. Dan ini adalah sebagian dari sensasi si Vincent. Mungkin dia berani menanggung resiko dengan diciduk, habis itu kena bermasalah. Kan otomatis kita ngomong, buktinya kita langsung bikin konten ini kan. Vincent juga dapat Iya, exposure. Ini betul baru, kecepatan dia. iya kan? Iya bener. Dan saya yakin setelah ini kita upload, setelah ini masih banyak video reaction, nanti Iya, ada yang ngedis dia, ya kan? Nah, otomatis dapat exposure lah.
Iya 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 iya. Sebenarnya juga berterima kasih sama si Winston kita kan. Akhirnya kita juga bisa Buat upload ya. konten. Untuk buat Oke konten. lah, gitu pokoknya ya Nyo ya. Setelah kita bikin konten ini, kita nggak punya tujuan apa-apa, kita hanya sebagai masyarakat hanya menanggapi sebuah fenomena yang terjadi ya Nyo ya. Iya, Tidak memojokkan dari pihak manapun. manapun, karena ini adalah sebuah respon dari apa yang Anda lakukan, wahai Vincent, Iya. dan juga tidak memojokkan dari pihak pemuda Pancasila, karena Nah, kita juga nggak ngefans sama Vincent, kamu yang ngefans sama Vincent kayaknya. iya iya. Makanya agak membela Anda. Enggak, bukan enggak, Anda maksud fansnya Vincent, saya fansnya pemuda Pancasila, hayo loh. ya udah clickbait ya. Fans Winston versus fans Pemuda Pancasila gimana? Gak, jangan pinggir jurang, berarti kita yang bikin pinggir jurang. Oke, udah cukup ya. Nggak cukup lah. Terima kasih buat everybody, saya Wawan Kotaru. Saya New Crayon. Sampai jumpa, bye.